warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Nopitri dengan NPM 231100177. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ada 6 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian ideologi. Yang kedua, urgensi ideologi bagi suatu bangsa. Yang ketiga, ideologi berbagai negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keenam, Pancasila sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan reformatif. Oke, bagaimana sih penjelasan materi dari saya? Tonton videonya sampai habis ya. 1. Pengertian ideologi. Secara etimologi, ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep buah pikiran, dan logos artinya ilmu. Kata idea berasal dari kata Yunani eidos yang artinya bentuk. Selain itu, ada kata eiden yang artinya melihat. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Sedangkan dalam pengertian sehari-hari, kata idea biasanya disamakan dengan arti cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai. Sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus menjadi dasar, pandangan, atau pemahaman. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, dan masyarakat, hukum, dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu secara berpikir dan cara kerja perjuangan. Menurut salah satu tokoh, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Keberadaan ideologi bagi suatu bangsa dan negara dianggap penting karena yang pertama, ideologi dapat membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuan melalui berbagai realisasi pembangunan. Yang kedua, ideologi merupakan sumber motivasi, inspirasi, dan semangat bagi kehidupan masyarakat dalam bangsa dan negara. Yang ketiga, ideologi dapat mencapai semangat persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama pada suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga, ideologi berbagai negara. Beberapa ideologi yang berkembang di beberapa negara di dunia dapat dijelaskan, yaitu A. Liberalisme. Ideologi liberalisme ini berpandangan bahwa nilai yang tertinggi terletak pada individu yang otonom, akal manusia yang mempunyai peran yang cukup tinggi. B. Radikalisme. Setelah memahami jika ideologi liberalisme menempatkan individu sebagai makhluk bebas dan terhormat, sebaliknya ideologi radikalisme berpandangan bahwa manusia memiliki persamaan dan hak derajat. C. Konservatisme. Ideologi ini berpandangan bahwa masa lalu adalah suatu peristiwa yang masih harus diperjuangkan dan dipertahankan. D. Kapitalisme. Ideologi kapitalisme memandang bahwa suatu sistem mengatur proses produksi barang dan jasa. Ideologi kapitalisme memiliki 3 ciri pokok, yakni sebagian besar kekayaan yang dimiliki oleh individu, barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas yang penuh persaingan, modal dan kekayaan lain diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Kapitalisme ini muncul begitu saja dalam sejarah dunia, melainkan perkembangan selama beberapa abad. Ideologi sosialisme berpandangan bahwa alat-alat produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal harus dimiliki secara bersamaan. Kelahiran sosialisme ini erat kaitannya dengan perkembangan industri di Eropa pada abad ke-18. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Secara harfiah, Pancasila terdiri dari 2 kata,
yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti aturan, yang melatar belakangi perilaku seseorang atau suatu bangsa. Kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab dan moral yang dijadikan sebagai dasar. Oleh karena itu, Pancasila berarti rangkaian 5 aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip tunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup, keyakinan, cita-cita atau ideologi bangsa Indonesia guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depannya. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah suatu pondasi negara dan pegangan bangsa yang kuat sehingga bangsa Indonesia memiliki ideologi sendiri dan mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa lain. Selain Pancasila sebagai ideologi, Pancasila juga sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal tersebut telah disepakati sejak bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara mereka pada 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan reformatif. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang tak lain adalah Indonesia terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai dari Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Baik, itu dia penjelasan materi dari saya terkait Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.